Ya Allah kayak gitu. Iki arek mangan semongko rasa tangisan ya. Wes. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Yayu Cayo, semangat. Aduh, alhamdulillah. Ini aku terkadang kan aku membaca komentar yang ada di kontennya Heri Rio. Di situ ada orang berkomentar itu kayak yang wah, luar biasa ya. Ada komentar tuh yang tadi pagi aku baca tuh bunyinya kayak gini. Sekarang aku udah nggak suka nonton kontennya Yayu. Yayu loh, ibunya sakit kayak gitu, malah pergi kerja ke Taiwan, malah di Taiwan seneng-seneng. Makanya aku nggak suka nonton kontennya. Aku sekarang nggak pernah nonton komentar, nggak pernah nonton kontennya. Aku nggak suka sama Yayu karena ibunya sakit pun tidak merawat, ibunya meninggal pun tidak pulang Indonesia atau apa kayak gitu. Lupa aku komentarnya kayak apa. Terus ada lagi yang komen itu kayak, Yayu kenapa rumahnya orang tua kamu ini lantainya nggak diplester dulu yuk. Yuk kenapa kok Yayu ini gimana sih kerja bertahun-tahun kok rumah orang tuanya masih kayak gitu. Setiap orang itu gimana ya, kerja di Taiwan tuh gajinya piro sih teman-teman. Misalkan kerja di Taiwan seperti ini, misalkan ini ya, kita kerja di Taiwan gaji 10 juta itu juga baru berapa ini ya. Yang dulu kan gajiku tuh gaji lama ya, di angka 8-9 jutaan ya. 10 juta itu baru yang kenaikan gaji setelah habis kontrak, nambah kontrak lagi kayak gitu. Aku malah pengen nangis nek cerita kayak gitu. Rasanya sesek di sini. Satu, kenapa kok Yayu ibunya sakit tetap kerja di Taiwan? Setiap anak itu punya perannya masing-masing di dalam keluarga ya teman-teman. Setiap anak itu kayak yang tanggung jawab itu masing-masing. Kalau ditanya misalkan apa ya, aku nggak pengen kayak pulang ke Indonesia, menetap ke Indonesia lah, nikah lah, apalah, pengen teman-teman. Aku juga pengen kayak melanjutkan hidupku, ada di fase yang next kelanjutnya, kehidupan yang selanjutnya itu kayak yang berumah tangga lah, punya anak lah. Apalah tuh semua orang pengen teman-teman. Pengen. Kehilangan mbokku tuh ya kayak luka yang teramat sangat hebat ya. Kalau misalkan ditanya, ya yuk seneng-seneng kerja di Taiwan sedangkan ibunya meninggal diumbar apalah kayak gitu. Gak enek ceritane anak ditinggal meninggal ibu terus seneng, itu gak enek teman-teman. Orang kabeh iki kayak kehidupan aku tuh aku ceritakan tuh enggak teman-teman. Kayak misalkan aku nangis gak turu kayak gitu ibaratnya. Satu malam aku nggak tidur cuman kayak yang nangis. Kayak aku bayangkan kalau misalkan waktu bisa diputar lagi, aku pengen memperbaiki kayak gitu loh. Kayak aku pengen lebih baik lagi kayak gitu. Walaupun aku berusaha untuk kayak sebaik mungkin teman-teman. Kayak sakit rasanya di sini. Aku nek cerita aku malah nangis. Aku tuh ya pengen nih ya teman-teman, pengenku ya.
Aku merantau juga bukan cuma 1-2 tahun. Di Indonesia aku merantau tuh juga 6 tahunan, di Taiwan dari tahun 2015 sampai sekarang 11 tahunan. Kalau misalkan ditanya kok merantau segitu lamanya uangnya kemana kayak gitu, aku ya nggak tahu teman-teman. Kenapa aku juga belum kaya raya, aku juga nggak tahu. Rezeki jodoh maut Gusti Allah yang ngatur ya teman-teman. Karena orang kerja itu tujuannya itu bukan cuman aku kerja untuk bikin rumah, aku kerja mau tak cendelkan ini, aku kerja harus punya aset ini, tuh bukan seperti itu loh teman-teman. Kita itu ada hal yang menjadi tanggung jawab kita ya teman-teman. Misalkan kita harus ini, kita harus itu, kita harus apa, seperti itu. Setiap orang punya perannya masing-masing. Kalau misalkan ditanya ya, kenapa lantai rumah ibu kayak gitu nggak direnovasi, atau misalkan rumah ibu kayak gitu nggak direnovasi. Rumah depan itu ya saya yang beli teman-teman. Dari ngedek no opo semuanya ya aku teman-teman. Rumah belakang itu juga aku yang renovasi teman-teman. Dulu itu ambruk ya atapnya apa segala macam. Ibaratnya rumah nomor 2 itu yang ada TV-nya itu juga aku ya teman-teman. Dapur itu loh yang nggak renovasi, itu ya dapur itu. Real rumahnya ya seperti itu. Dulu rumah kita itu ya kulit kayu jati, blobokan teman-teman. Terus kaca-kaca potong aring yang depan itu juga aku yang beli teman-teman. Aku dulu tuh juga nggak tahu kalau misalkan suatu saat nanti aku bisa punya rumah, itu aku nggak tahu teman-teman. Kayak aku bisa bikin rumah lagi itu aku nggak tahu. Itu ya rezeki dari Allah ya. Aku ngiranya ya aku bisa renovasi rumah, beli rumah depan kayu itu ya alhamdulillah kayak gitu. Karena setiap orang itu tanggung jawab itu masing-masing loh teman-teman. Ada orang yang kerja ke Taiwan itu cuman kamu kerja untuk masa depan kamu itu ada. Aku nggak mungkin ya ngomong kayak yang gini di depan kamera, kan ya nggak mungkin teman-teman. Nggak semuanya harus aku ceritakan, kan nggak mungkin. Ada hal itu yang bisa di-sharingkan, ada hal yang cukup kita yang tahu dan keluarga kita dan orang yang tahu, ayo cukup kayak gitu, nggak usah diceritakan kayak gitu kan, nggak usah. Tapi karena komentar itu sering muncul, dia tak jawab lah. Kalau misalkan plester lantai itu suatu saat nanti itu tanah itu juga akan dibagi ya teman-teman. Pakku tuh 2 anak itu 5. Jadi tanah itu kalau misalkan suatu saat nanti aku renovasi atau apa, aku plester, ya biarkan orang yang menempati di situ kan. Yang menempati di situ tuh siapa? Ya kalau misalkan Rio nanti suatu saat menempatin di situ, ya renovasi yo. Kalau Heri misalkan mau menempatin di situ, ya silahkan direnovasi. Kayak gitu. Osok ya aku semua. Itu kamar mandi ibaratnya walaupun bentuknya kayak apa, itu ya aku yang bikin. Rumah depan itu ya aku yang bikin. Orang tua aku tuh nggak pernah protes teman-teman. Wes bersyukur banget, wes kayak gini, wes seadane. Terus kalau misalkan ditanya, kok tetap di Taiwan? Walah, tanggung jawabku tuh banyak loh teman-teman. Aku kerja di Taiwan tuh cukup, bukan cuman pengen seneng-seneng atau apa tuh enggak. Di rumah tuh kebutuhan tuh banyak banget. Kalau kita kerja di Taiwan kayak gini, kita itu mau nganggur, kita mau kerja, kita mau seharian ibaratnya kerja keras banting tulang, kita tetap digaji. 1 bulan di tanggal itu yang pasti akan dapat gaji kayak gitu. Dengan kita punya gaji kan, anak itu enggak yang kita harus ada di Indonesia, tapi kan yang membutuhkan uang, semuanya butuh uang, bukan cuman uang, bukan cuman ada, tapi kan juga butuh uang, seperti itu. Terus aku tuh masih tak saring-saring ya teman, omonganku tuh aku nggak mau kayak kebablasan, aku juga nggak mau. Ya tak saring-saring lah. Yang kelihatannya seneng, nanti nek aku nangis berak neng kamera dikirone aku pencitraan. Oh gak nangis neng kamera dikira aku seneng-seneng. Kayak gitu. Nggak ono ya ceritanya ya. Anak kehilangan orang tuanya seneng tuh nggak ono. Tapi ya ono ya anak ibu Heni ya seneng. Anak ibu Wanu, bibi Wanu ya seneng. Ditinggal ibu, meninggal ibu itu seneng. Malah ibu itu sengkak nonton meninggal. Tapi kalau aku nggak teman-teman. Aku terluka, aku sedih, aku kehilangan kayak gitu. Terus misalkan kalau aku di rumah beli telur, di kampung itu orang meninggal itu semua butuh biaya teman-teman. Dari menguburkan apa segala macam,
hari ke-1, hari ke-7, hari 40 hari, 100 hari itu semuanya butuh uang. Ya walaupun bacaan kita tahlil yasin sederhana teman-teman, tapi sederhana kan juga mengikuti apa yang jadi adat istiadat di kampung ya teman-teman. Kalau misalkan tetangga yasin tahlil apa, masa kita enggak? Ya kan enggak. Ya kita mengikuti lah tetangga ini yang ini. Toh yasin tahlil apa semua itu baik teman-teman. Kirim dungo, terus misalkan ada makanan terus bagi-bagi makanan itu juga wajar. Baik, kita juga sering makan makanan tetangga, jadi genti-genten ibaratnya. Semuanya butuh uang teman-teman. Di dunia ini nggak ada yang butuh uang. Nukang nopak tukang ya butuh uang. Beli kayu yang, walaupun kayu yang untuk atap itu jelek-jelek apa itu juga 50 juta ke atas. Walaupun kelihatannya kayak remah-remahan, tapi itu semua mahal. Nukang nopak tukang itu kayak 3 bulanan, kalau satu harinya satu tukang 135 masih rokok satu bungkus satu orang itu berapa teman-teman? Semuanya butuh uang. Nggak ada yang nggak butuh uang. Makanya aku nih Taiwan kene kerja karena butuh uang. Kenapa kok rumah di granit? Padahal belum pulang Indonesia, ngapain juga di keramik-keramik kayak gitu, mending nggak usah nanti kalau pulang Indonesia. Nanti kalau pulang Indonesia itu uangnya eman. Mumpung kerja di Taiwan, kalau bisa rumahnya dibagusin, pulang nanti ibaratnya rumahnya wis bagus, wis gak kepikiran. Di rumah nanti kebutuhan itu lebih banyak lagi. Seperti itu pikiran aku. Aku pengennya ya rumahku belakang tak bagusin, tak keramik, tak apa kayak gitu. Kenapa nggak nunggu pulang Indonesia? Aku tuh mikirnya kayak gini loh teman-teman. Nanti kalau di Indonesia itu, uangnya itu loh. Takutnya kalau nggak punya uang, kalau di sini kan bisa dicari. Oh nanti bulan ini gajian, nanti nyicil ini dikerjakan, walaupun kadang tidak sesuai, seperti itu. Terus, aku juga nggak bisa membahagiakan semua orang ya. Nggak mungkin kayak misalkan si A minta ini aku kasih, si B minta ini aku kasih, si C minta ini aku kasih, enggak ya teman-teman. Udah tiba-tiba ada teman yang datang kayak pinjem uang apa segala macam dengan beribu macam alasan kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman, sebenarnya kalau dibalikin nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget kalau misalkan, oh si A datang, yuk aku pinjem uangnya 5 juta dulu, yuk apa yuk kayak gitu. Nanti bilang sama aku, nanti di tanggal ini, di bulan ini aku balikin. Aku balikin. Kayak gitu kalau misalkan tepat di tanggal dan di bulan itu dibalikin, aku seneng banget gak popo. Tapi jangan yang terus utang. Nggak dibayar, utang nggak dibayar sampai berkali-kali, terus minjem utang lagi ya mohon maaf teman-teman. Nek tak turuti terus piye ya, akhirnya uripku ki piye kayak gitu. Apa selawase kayak gitu? Iya, membantu orang baik, iya. Nanti Allah mudahkan rezeki, iya. Hitungannya kalau kita beramal itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Ya aku tahu. Tapi mohon maaf, aku tuh bukan dana darurat untuk orang lain. Aku misalkan punya dana darurat, ini kini tak rewangi kok ngene. Aku neng Taiwan urip yo gak foya-foya yo. Seperti itu. Aku nek cerita malah pengen nangis yo. Ibaratnya aku neng Taiwan ini urip yo sewajari lah. Enggak yang foya-foya itu enggak. Seperti itu. Ibaratnya tak rewangi ngene, tak gegem duit kayak ngene, terus aku harus ngasih ke orang, terus aku nggak tahu nanti balik atau enggaknya, ya kayak gitu. Nanti malah tiwas. 1 kali kita membantu orang itu ya 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita membantu terus misalkan. Di hitungan ke-11 kita nggak bantu, kita dimusuhi, kita dianggap tidak baik, tidak menghargai, kurang ajar, uang patan, fentan, kan ini ajiwai, misalkan seperti itu. Di ke-12 kali kita bantu lagi, kita dibaikin lagi. Ke-13 kali kita nggak bantu lagi, kita dihina lagi, dimaki-maki lagi, kita dimusuhin lagi. 14 kali kita bantu lagi, kita dibaikin lagi. Masa polanya mau seperti itu terus? Aku juga pengen ada di fase yang selanjutnya seperti itu. Aku nggak mungkin kayak yang menyenangkan
semua orang tuh nggak mungkin ya. Aku nggak iso teman-teman. Karena aku pas menengok ke belakang itu, wah, banyak banget aku berkorban ya. Tapi kayak pengorbanan aku tuh kayak yang dianggap itu kayak yang sebuah kewajiban dan keharusan seperti itu. Terus aku pengen ya, misalkan ya, Mbok dikala aku, gak iso ya, jangan diceritakan teman-teman. Wis gak usah diceritakan, malah nanti ketahuan. Wis aja diceritakan. Gara-gara komentar-komentar kayak gitu tuh aku terkadang ya Allah. Ya Allah kayak gitu. Iki arek mangan semongko rasa tangisan ya. Wes. Wes makan semongko ya. Wes gak usah diceritakan ya. Ceritanya seperti itu, mau orang menilai seperti apapun itu, orang mau membenci seperti apapun itu, atau seperti apapun itu ya, silahkan. Semoga anak, cucu, teman-teman kalian tidak merasakan apa yang seperti aku rasakan seperti itu ya. Kong nih. Wes ngene. Aku misalkan gak ditonton ya gak apa-apa teman-teman. Misalkan membenci aku karena apa ya gak apa-apa, ora mbok tonton ya gak apa-apa. Mbok tonton ya matur suwun. Ngene wis aku. Bismillah. Manis banget ya Allah. Kayak madu. Nah. Kalau yang dekat kulit dia nggak terlalu manis. Semakin ke tengah dia manis. Ini semangka Taiwan yang ukurannya panjang itu teman-teman, enak. Daripada yang bulat enakan yang ini. Karena yang bulat itu dagingnya cenderung keempuk dan kurang seperti ini, kurang gres-gres. Kandungan airnya banyak. Terus ada orang yang datang tiba-tiba, nggak pernah menyapa, nggak pernah ketemu pun. Zaman dahulu kala, zaman aku kecil ketemu pun nggak, tabrakan di depan gini loh, tabrakan gini, senyumnya nggak pernah. Ketemu yang nggak pernah, kayak yang ibaratnya tabrakan jidat antara jidat ini nggak akan noleh, itu nggak akan ibaratnya. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang dengan penuh perhatian, lemah lembut, sopan santun dan tata krama, pinjem uang. Baik, nggak tahu. Ngechat seminggu, ngechat ini kok baik banget ini, kenapa kayak gitu. Endingnya utang duit. Kalau misalkan kamu nonton, terus kamu pinjem uang. Terus setelah pinjem uang, sekarang nggak tahu. Facebook Messengermu juga nggak pernah aktif. Ya. Yo gak mbok balekno. Ini terus pikiranmu piye? Aku ki sopomu? Aku ki duduk mbokmu. Aku ya dudu pakmu. Nek misale arep mbok tukokno susune anakmu, anakmu kuwi ya ora tanggung jawabku ngono. Tapi ya ora apa-apa. Ya muga-muga dadi dalan lancare rezekiku. Semoga-moga uangku yang kamu pakai semoga menjadi jalan lancare rezekiku. Siapapun yang pernah menikmati uangku dan tidak dikembalikan dan memang sengaja tidak dikembalikan, semoga itu menjadi jalan lancare rezekiku. Amin.
Terus aja dibahas. Ini kalau menantu nyonya aku, bijinya tuh dimakan, teman-teman. Biji semangka ini boleh dimakan. Gerus-gerus gitu. Jadi nggak usah itu. Langsung digigit aja. Yuk, kenapa tidak dipotong biar ekstrim? Enak. Dia manis, dia gimana? Kandungan airnya banyak, dia magres. Yang kelihatannya setegar ini tuh, aku juga setegar itu sebenarnya, teman-teman. Ada kalanya kalau keinget ya nangis. Di TikTok lewat kata-kata lagu gimana? Ingin ku ulang waktu, ingin ku perbaiki teganya, dan tak kembali di mana letak surga itu. Duh, kok didengar-dengarin kok kayak gitu, nangis. Apa nangis? Tiba-tiba diem nangis. Kayak gitu. Ya bodoh ya, asin aku ya nangis. Pernah satu malam tuh nggak tidur, cuma nangis. Nggak berhenti-berhenti nangis. Ya tahu, teman-teman. Tapi mau soalnya bengi-bengi misalnya aku gak turu, terus aku nangis tak video, aku nangis tak live streaming kan, ya enggak, teman-teman. Ya ora kabeh kita cerita, no. Aduh. Ayo kok nggak pernah ganti celana. Nah, jadi celanaku yang model kayak gini tuh sama-sama, teman-teman. Banyak, dan kantong ini di sini beda-beda ya. Nah, tapi celanaku kebanyakan tuh modelnya seperti ini. Yang seperti ini. Ini bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Ini nyaman ya, yang penting nyaman. Ini tadi ceritane, aku tadi ke rumah saudara nyonya itu ambil gambas. Seperti ini. Ambil 2 gambas nyonyaku. Cantik banget, yuh. Aku nggak tahu harganya ya. Nyonya aku tadi malam jatuh sakit ya. Lambungnya yang sakit, teman-teman. Karena makan sembarangan. Jadi selama 3 mingguan itu setiap siang hari itu selalu makan di luar. Jadi nyonya aku tuh ada beberapa makanan itu yang nggak bisa ya. Misalkan makan manto yang dari tepung-tepungan roti itu lambungnya sakit. Makan mie terlalu banyak lambungnya juga sakit seperti itu. Karena ya wis umur, teman-teman, wis 80 tahun. Jadi tadi malam tuh lumayan parah ya. Jam 10 malam itu tidur. Terus kayak yang air mata di mata gitu, terus kayak gitu. Aduh, kasihan banget. Ya apa ya, aku ya takut, teman-teman. Aku kayak ngelihat kayak gitu tuh takutku kayak bablas kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu ya, orang sehat meninggal itu juga ada. Itu ya tak elus-elus, tak gini-giniin, tak kasih minyak, tak keroin kayak gitu. Kayak keinget zaman dahulu kala misalkan mbokku sakit itu, kita nggak ke dokter dulu, teman-teman. Zaman waktu aku kecil ya, itu aku masih kecil. Jadi mbokku itu sering sakit, memang mbokku tuh sering sakit, pejuang nafkah ya.
Jadi mbokku tiba-tiba pulang dari mana, kerja itu pulang, itu sakit dalam keadaan sakit, tidak sadarkan diri. Zaman dahulu kala itu apa nomor satu, pasti tetangga datang semua dikerokin teman-teman. Dikerokin, nanti itu diminumin obat warung atau dipanggilin Mbah Dukun. Jadi ada Mbah Dukun yang ada di kampungku dipanggil untuk mengobati mbokku. Jadi Mbah Dukunnya dikasih minum air putih, itu air putih, terus air putihnya didoain, terus dikasih liur, gitu, terus dikasih minum sama mbokku, terus dielus-elus dadanya kayak gitu. Tapi yang nggak tahu kenapa ya alhamdulillah ya sembuh ya teman-teman. Tapi kalau di dunia yang sekarang ini pasti orang mikirnya wah itu air liurnya mengandung sicin apa enggak, mengandung kuman apa enggak. Tadi Mbah Dukunnya wes gosok gigi apa enggak. Terus Mbah Dukunnya itu ngerokok apa enggak. Kayak gitu kan pikirannya orang sekarang kayak gitu ya. Aku sambil menceritakan ke nyonya zaman dahulu kala mbokku sakit tuh seperti itu kayak gitu. Terus nyonyaku tuh ya lumayan parah ya. Di sininya itu bung bung bung. Perutnya tuh nggak yang normalnya manusia gini enggak. Dia tuh bung 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 kayak perutnya kembung parah. Jadi nyonyaku ada riwayat zaman dahulu kala pas waktu makan bacang yang ketan itu dibilangin jangan makan tapi tetap makan, terus akhirnya dilarikan ke rumah sakit sampai dioperasi 3 bagian perut itu nyonyaku juga gara-gara sembarangan makan. Katanya pas di Cao X-quang di ronsen itu banyak angin yang ada di lambungnya atau di perutnya, anginnya nggak bisa keluar, jadi namanya apa gak iso ngentut kayak gitu ya. Itu juga nggak bisa kentut malam itu. Jadi aku mijitin nyonya itu dari jam 10 sampai jam setengah 12 malam ya, karena aku ya takut ya. Oh nah, ada kalanya aku yang menangis kayak gitu, mesakno kayak gitu ya teman-teman. Walaupun terkadang mulutku jahat, walaupun terkadang perkataanku kayak gini tuh aku kayak sayang gitu teman-teman. Walaupun majikanku kadang ya huru hara karo aku kayak sama aku kayak mana kayak gitu, tapi terkadang majikanku juga mencintaiku, tapi terkadang aku juga mencintai majikanku kayak gitu. Wah, seperti itu ya. Ini tadi ada Pak tukang paket, nyonyaku wes di salon. Hari ini alhamdulillah wes mendingan teman-teman, mendingan banyak. Jadi kalau zaman dahulu kala misalkan mbokku sakit perut itu apa dikompres pakai botol beling, dikasih air panas, dikompres-kompres, dikeroi, dikasih obat Hong Tao Yu itu. Minyak gosok yang dari Hong Kong itu keren banget ya, digosok-gosok, diputer-puter. Kalau orang Taiwan nyuruhnya muter-muter kayak gini, set. Atau muternya kayak gimana gitu. Terus dipukul-pukul, belakang dipukulin lah kayak gitu. Di paipe, tepuk punggung apa segala macam. Alhamdulillah sembuh ya, hari ini sembuh. Pagi-pagi nyonyaku kan tak liatin dek kamar masih bernapas apa enggak. Tak lihat kamar wis tersenyum bahagia teman-teman. Terkadang majikanku yang mencintaiku kayak teringat, oh tadi malam aku dirawat sama Yayu, terima kasih Yayu gitu. Wah, senyum kayak gitu. Aku ya seneng teman-teman. Majikanku ya gak tak umbar ngono ya gak. Aku takut teman-teman nek nyonyaku sampai wafat, aku takut teman-teman. Iso ibaratnya aku elek-elek ngomong ya teman-teman, kalau misalkan nyonyaku wafat itu aku pengennya aku nggak ngerawat nyonya kayak gitu. Wafat atau gak apa-apa tapi so gak tak rawat ngono. Sok mben 100 tahun sok mben. Ojo saiki. Ini adalah paketan opo iwak teri. Jari ilan. Jadi nyonyaku suka banget belonjo dari ilan. Ini iwak teri. Persiapan masak sambal teri kacang. Bawa amazing kok telung bungkus iki ora ya teol lho kingko. Teol kingko teman-teman. Teol nek ku gawe sambal teri kacang. Telung bungkus. Ini nggak bayar tagihan ya. Biasanya nyonyaku nanti bakalan ke ilan buat bayar ini sekalian jalan-jalan. Aku nggak tahu ono berapa bungkus loh seperti ini. Ini teri, iwak teri nasi ya. Ini teri nasi, kita lihat. Segini tuh kalau nggak salah sekarang 130 NT harganya. Semua naik ya. Ora nek barang sing nggak naik. Ini tuh wis dialupi teman-teman. Jadi kalau kita makan itu tinggal ditumis sama bawang putih. Misalkan 4 atau 3 bawang putih dikeprek-keprek, ditumis, terus ini dimasukin gitu, dioseng-oseng. Nah, ini wis nggak usah dicuci, jangan dicuci ya. Ini wis bisa dimakan. Ini bukan yang mentah, wis dialupin kayak gitu. Kira-kira bentukannya ya kayak gini lah. Ini bagus ya, tinggi protein. Dia nggak yang asin banget, biasa ya. Nah ini apa jenenge? Oh ini jenenge adalah teri. T-E-T-R-I teri. Basah ya, tetenya dia gampang potol. Seperti ini bentukannya. Apakah ikan teri sebanyak ini majikanmu bakalan habis? Nyonyaku tuh suka berbagi ya teman-teman. Misalkan dikasih guru terapi, misalkan dikasih siapa, dikasih ke besane nyonyaku, yaitu ibu bapak suami dari Cece kayak gitu.
Tapi ini kayaknya habis teman-teman, nggak seberapa ini. Ini nyimpennya ya opo, ini nyimpennya masuk freezer ya. Jadi tinggal ditoto aja. Toto masuk freezer. Cuaca masih hujan ya. Cuacanya ya kayak gini. Kita bungkusin piro gitu. Biar gampang ditoto aja. Katanya bakalan hujan, memang cuacanya bakalan hujan terus sampai minggu depan. Soalnya nanti bakalan ada yang namanya sembahyangan bakcang, sembahyangan yang ketan itu loh. Setelah sembahyangan ketan itu berarti musim panas benar-benar datang. Saya ngomong sopo, saya ngomong yonyonya. Ini untung banget loh ya. Aku tadi tuh sebenarnya diajak sama nyonyaku nganterin makanan ke salon. Kita hari ini juga masak buat salon ya teman-teman. Nyonyaku masak buat salon, terus akhirnya aku nanti dulu. Aku masih repot. Terus aku di rumah gitu, terus nggak gang sepiro suwe, Pak Paket datang. Alhamdulillah banget ngepasi. Terus setelah itu aku baru ngambil gambas ini ke saudara nyonya. Ini nanti persiapan masak sambal teri kacang. Ini teri kacang tuh nggak semua teri dimasak sambal teri kacang tuh enak ya. Ini teri tuh nyimpenin di freezer. Ini kalau ditaruh di mana? Ditaruh di freezer, dia tahan lama banget, terus dia enak, dia nggak keras. Dia bukan teri yang kering itu bukan, tapi enak banget lah pokoknya. Gak bisa dijelaskan, cocok banget untuk masak sambal teri kacang. Wes, ya kayak ini. Kita giniin. Nah, gambas ini kalau majikan aku biasanya masaknya itu bumbunya simple banget. Kita biasanya pakai cuman jahe muda sama bawang putih, ya kayak gitu. Ini bisa dimasak berbagai macam varian, yang cuman dimasak gitu bisa. Dimakan sama mie asin juga bisa. Terus dimasak ala hama kerang itu juga bisa. Terus dimasak sama telur dadar juga bisa, macam-macam lah. Setiap majikan macam-macam, tapi biasanya kalau majikan aku masaknya seperti itu. Kalau dimasak sama hama atau kerang itu nggak usah dikasih penambahan garam, nggak usah karena kerangnya wis asin, kerang laut ya. Nah, cantik ya. Ini teri nasinya, ada 2 bungkus, ini mau aku freezer ya. Terus ini persiapan untuk masak sambal teri kacang. Nah, teksturnya kayak gini ya, dia gerut-gerut kayak gini. Kasar-kasar. Nah, baunya tuh peres banget ya, bau gambas. Seperti ini. Gambas tak ya. Ya wes, kira-kira video ini cukup sampai di sini. Saya Yayu Cahayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.